لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Saudara, 61 calon haji asal Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mulai diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah dari Bandara Frans Seda Maumere, Nusa Tenggara Timur. Suasana haru keluarga mewarnai keberangkatan jemaah haji. Sejak pagi hari, rombongan keluarga jemaah haji sudah memadati Bandara Frans Seda untuk mengantar jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Jemaah haji ini terdiri dari 24 orang laki-laki dan 37 orang perempuan. Menurut rencana, 61 calon haji ini akan turun di Surabaya, Jawa Timur dan bergabung dengan jemaah haji dari daerah lain sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Di sisi lain ada berita duka, Saudara, 4 calon haji dari embarkasi Surabaya meninggal karena sakit. Dari 4 jemaah ini, 2 meninggal di Tanah Suci dan 2 meninggal saat akan berangkat dari asrama haji embarkasi Surabaya. Keempatnya akan mendapat asuransi dan dilakukan badal haji. Hingga Kamis pagi, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 67 kloter atau sekitar 24.840 calon haji ke Tanah Suci. Jumlah ini merupakan 63% dari total jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Surabaya. "24 warga negara Indonesia ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena berhaji dengan visa ziarah. 2 orang diantaranya yang berperan sebagai koordinator jemaah ditahan dan diproses hukum. 24 WNI ini ditangkap aparat keamanan Arab Saudi di tempat mikot Umroh Bir Ali, Madinah pada 28 Mei lalu. Mereka ditangkap karena kedapatan keberangkatan haji menggunakan visa ziarah syahsiah atau visa multiple. Hasil pemeriksaan 22 orang WNI yang ditangkap ini telah dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah karena menjadi korban. Sedangkan 2 lainnya yang berperan sebagai koordinator jemaah ditahan untuk diproses hukum. Dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim perlindungan jamaah KJRI Jeddah, diketahui bahwa mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa yang memang tidak semestinya digunakan untuk pelaksanaan ibadah haji. Semalam kami telah mendapatkan informasi bahwa 22 orang jamaah dinyatakan bebas, tidak bersalah karena mereka adalah korban, sementara 2 orang koordinatornya dinyatakan bersalah dan akan mendapatkan proses hukum lebih lanjut. Tenaga kesehatan haji melakukan screening atau penapisan kesehatan terhadap jemaah haji lansia dan risiko tinggi. Screening dilakukan untuk mendeteksi dan memonitor kondisi kesehatan jemaah haji selama di Tanah Suci. Screening atau penyeleksian kesehatan dilakukan di masing-masing sektor yang berdekatan dengan hotel jemaah. Petugas mengecek kesehatan jemaah haji, lansia, dan risiko tinggi untuk memonitor kondisi kesehatan jemaah haji. Screening kesehatan difokuskan ke sejumlah penyakit berisiko tinggi, diantaranya penyakit jantung. Nantinya hasil screening ini juga akan dijadikan rekomendasi petugas dalam menentukan siapa saja jemaah yang dapat wukuf di Arafah secara mandiri atau harus dibantu petugas. Mulai besok kita akan menjalankan poliristi dengan cara menyapa ke sektor. Jadi kita turunkan tim dokter spesialis ke sektor untuk memeriksa, membantu kloter. Apabila ada jamaah risti dengan keluhan, maka akan kita periksa ulang dan ini mungkin nanti akan jadi rekomendasi apakah bagaimana aktivitas jamaah nanti saat di Arab Saudi.
Seorang jemaah haji asal Indonesia diduga mengalami dehidrasi dan sempat mengamuk di jalan. Beruntung petugas haji langsung membawanya ke kantor haji untuk ditenangkan. Panas Bu yuk, di dalam yuk. Panas Bu ya. Jemaah haji asal Indramayu, Jawa Barat marah-marah dan hendak membuka jilbab beserta pakaiannya di pinggir jalan di kota Mekah, Arab Saudi. Seorang mukimin menemukannya di jalanan dan membawanya ke kantor petugas penyelenggara ibadah haji PPIH dengan mobil. Namun RSH sempat memberontak dan minta turun dari mobil. RSH diduga terpisah dari rombongannya di Masjidil Haram dan hendak pulang ke hotel dengan berjalan kaki. Yang tinggal di Mekah ketemu di mana, di restoran Aziziyah Romansia, dibawalah ke sini tadi, belum diturunin sama sama orang yang mau loncat dari mobilnya, tapi turun langsung lari ke sini Pak. Memang dari sana teriak-teriak kayak yang bawa itu. Terpis sendirian ya Mas? Sendirian, memang sendirian. Ketemu di Romansia itu, di hotel dia Pak, di restoran Romansia yang ada di Aziziyah. Sendiri. Saudara, PPIH Embarkasi Solo mulai menerima ribuan paket air zam-zam yang dibawa pihak penerbangan dari Arab Saudi. Paket air zam-zam akan datang secara bertahap untuk selanjutnya didistribusikan ke kabupaten kota asal jemaah haji. Ribuan paket air zam-zam dari Arab Saudi sudah tiba di asrama haji Donoduhan, Boyolali, Jawa Tengah. Paket air zam-zam ini sengaja disediakan pemerintah untuk dibagikan ke tiap jemaah haji sebagai buah tangan dari Tanah Suci. Nantinya tiap jemaah haji akan mendapat satu paket air zam-zam kemasan galon 5 liter sepulangnya mereka dari Tanah Suci. Memburi nomor papat atau memburi. Kita sudah menerima satu paket zam-zam, isinya 3.000 paket zam-zam yang berisi masing-masing 5 liter. Dan sore ini sudah mendarat lagi pesawatnya, dan insya Allah kabar yang kita terima ada 6.000 galon yang siap dibawa ke embarkasi untuk selanjutnya kita masukkan ke gudang untuk didistribusikan ke kabupaten kota. Selain amalan wajib, jemaah haji juga dianjurkan menjalankan amalan sunnah saat berada di Madinah. Sejumlah amalan sunnah yang bisa dilakukan jemaah haji di Madinah adalah ziarah dan berdoa di Raudah dan makam Nabi Muhammad, melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat duha. Pembimbing jemaah haji Patuna, Muhammad Zen, mengatakan waktu di Madinah baiknya dimanfaatkan untuk memperbanyak amalan sunnah sebelum berangkat ke Mekah untuk ibadah umrah. Selama di kota Madinah, begitu banyak amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh para jemaah. Di antaranya adalah ziarah Raudhah, di mana Raudhah ini adalah salah satu tempat yang akan diangkat Allah di atas surga. Lalu kemudian menziarahi makam baginda Nabi SAW yang merupakan rutinitas setiap jemaah yang datang ke Madinah. Lalu kemudian mereka menghidupkan malam-malamnya dengan bertahajud. Tidak lupa juga para jemaah ketika memasuki masjid disarankan untuk beriktikaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.